Balik lagi di Fivers Gaming Channel. Dan ya, untuk di video kali ini gue baru buat kedatangan barang baru, yaitu Pulse. Jujur gue nggak punya Pulse dari versi-versi sebelumnya, tapi gue cukup exciting sama Pulse yang ini karena ya kalian bisa lihat sendiri, full transparan dan kayaknya barangnya bagus. Tapi apakah sebagus itu? Check it out. Oke, jadi ini penampakannya. Sorry ya kalau misalkan ada kaleng-kalengan, karena gue masih banyak yang belum terlengkapi. Jadi kita langsung buka aja barangnya, kita lihat seperti apa. Sebenarnya ya walaupun gue kayaknya sih hampir sama ya sama yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi yang menurut gue harusnya tidak mengecewakan, karena banyak dari teman-teman gue itu yang pakai Pulse itu ya mereka fine dan senang-senang aja gitu. Oke, ini dia penampilannya. Ya seperti Ayo pada umumnya lah ya. Dan di sini ada ada pin airflow. Di sini ada pin airflow yang ya 0,4 4,0 ya, 4,0. Terus ada yang 1,5, ada yang 2. Kalau nggak salah berarti harusnya yang terpasang itu di 2,5 ya harusnya ya. Dan kita pinggirin dulu. Terus di sini kita dapat drip tipnya. Nah, drip tipnya tuh ya menurut gua apa ya, feelnya tuh kalau dipegang tuh kayak kamper baru gitu. Nggak kamper juga sih, apa sih, kayak sesuatu yang warnanya putih tapi licin gitu, tapi bukan yang aneh-aneh. Terus di sini kita dapat adapter 510. Kita lihat apakah adapternya bagus. Jujur gua nggak tahu. Dan adapternya biasa aja. Gue kira bakal spesial gitu. Terus di sini ada tulisan Vandy Fab. Nah, di sini ada tulisan Vandy Fab. Terus di bawahnya ada pin konektor. Apakah ini akan ngikut muter kalau gue puter? Enggak ya. Ya gue harap sih bagus sih. Terus ada apa lagi nih? Ada buku yang gak bakal lu baca, gue rasa ya. Kayaknya kita semua yakin kalau buku-buku kayak gini, baik untuk handphone atau apapun itu, gak akan dibaca. Nah, ini warranty card. Terus ada ya best plate replacement, bottom cover segala macem. Terus di sini ada indikator penggunaannya. Di dalamnya ada apa lagi? Kita lihat. Sorry, suara gue agak serak. Ada seal. Terus ada koin. Gue nggak tahu nih koin ini buat apa ya. Apakah buat jajan? Enggak juga ya. Terus kita dapat ya buku-buku. Terus ada obeng juga. Nggak tahu nih apakah ini obeng buat buka-buka bodinya. Gue nggak tahu. Terus ada QC Pass. Udah, isinya itu aja. Terus gue coba keluarin koinnya kali ya. Nah, gue nggak tahu nih koinnya buat apa fungsionalnya. Kenapa harus dapat koin gitu? Kenapa nggak serial number gitu? Kayaknya kalau serial number kayaknya lebih oke kali ya. Oke. Terus di sini ada dua hal yang lupa gue sebutin tadi, yaitu ini untuk di apa namanya, drip tip ya, drip tipnya sini. Nah, ininya bisa kalian ganti. Ya menurut gue secara looks oke, dan ya lumayan lah ya, bukan sesuatu yang jelek-jelek amat. Nah, ini ada yang kecil juga. Ini juga kecil banget. Kayaknya ini buat MTL mungkin asik kali ya.
tapi gua nggak tahu karena gua belum nyoba ya. Oke, kita langsung buka aja backdoornya. Nih ada plastik mengganggu, tapi kayaknya gua nggak mau buka. Nah, backdoornya udah gue buka semua. Jadi di sini tuh ini ya ketutupan, jadi kayaknya buat buka ini. Dan ini drip tipnya nggak integrated sih, sorry, integrated, tapi ya kalau kalian mau buka kalian masih butuh pinset tambahan, jadi kalian harus buka dulu. Tutupnya harusnya ini nggak perlu ya, harusnya tuh nggak perlu kayak gue buka lagi gitu, tapi gue nggak tahu ini kenapa harus dibuka lagi. Ini gue congkel dulu, jadi agak oh. Nah, perlu congkel tadi. Nah, ini yang paling gede airflow-nya, terus ininya harus dibukanya, dibongkar semuanya baru bisa dibuka. Nah, oke, ini yang mungkin yang gua harapin sih, atau yang bisa gue bilang gua harap tidak mengecewakan ya, karena ini ya mirip brand sebelah, hanya decknya aja beda. Nah, bagian tengahnya itu bisa kalian buka ya. Oh, ini 3 ya, bukan 2 stok. Gua kira tuh 2,5 karena di situ adanya 2, 1,5, 2. Harus ini 2,5, ternyata di sini malah 3. Ya gua enggak, aduh. Oh, ini diputer ya, sistemnya drat atau gimana sih? Oke. Ya, sistemnya drat ya. Sistemnya drat. Apa gue yang tadi lupa atau nggak ngeliat ya? Oke, terus ini kalau kalian mau ganti coil, ini harus kalian buka dulu. Nah, di sini ada dratnya. Jadi kalian nggak perlu terlalu ribet lah ya, kayak mikirin, duh adapternya mana ya, adapternya pakai apa ya. Nah, ini tuh kalian udah tinggal pasang aja. Tapi by the way, kok gue nggak dapet coil ya? Harusnya sih dapet ya, harusnya. Sorry ya kalau videonya gue banyak batuk, karena kayaknya tenggorokan gue lagi kurang nyaman, biasa faktor cuaca. Oh wow, apa kita dorong aja ya? Kita coba dorong aja. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya harusnya tuh masuk ya, harusnya masuk, tapi kok ini gue nggak masuk di device gue ya. Oh, masuk deh. Kayaknya gue kurang ini aja. Nah, sekarang kita build dulu biar kita cek performanya kayak apa. Karena nggak dapet coil, jadi gua keluarin coil gua yang entah dari mana coilnya. Gua pakai coil ini karena ya udahlah ya, seadanya aja, karena gua adanya ini. Jadi kalau tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai apa yang gua harapkan, mungkin salah coilnya. Dan di sini dia pakainya kunci L. Bongkar dulu, kendorin, coba lagi. Oke, udah kendorin semua. Sekarang gua mau cari coil G-Gue kemana? Nah, ini dia. Kayaknya terlalu terang ya. Oke.
Ini gue pakai di 3 mili, kurang lebih sekitaran 3 milian lah ya, 3 mili. Sekarang kita masukinnya agak ribet sih. Oke. Ya, ini udah masuk. Gua punya rempak, kamu yang bisa masuk. Nggak boleh. Oke. Nah, udah begini, gue lurusin dulu. Nah, udah lurus. Sekarang pengennya gue tuh sebenarnya agak naik dikit sih. Oke, maju dikit. Oke, udah di tengah ya. Di tengah. Sekarang kita potong. Dan menurut gua ini cara build yang paling gampang ya. Nah, udah gua potong jadi lebih rapi. Kita lurusin lagi, kayaknya kurang lurus. Oke. Nah, udah lurus, kasih miring dikit ya otak gua. Oke, sip, udah lurus. Sekarang kita kencengin lagi, make sure gempa, make sure semuanya baik-baik aja, atau ya palingnya minimal kekunci dengan baik dan benar. Kita burn dikit. Udah merah merona. Kita pakein kapas, kita pakai kendo, gue pakai kendo ya kapasnya. Kenapa pakai kendo? Padahal banyak yang komplain kalau pakai kendo itu kurang asik karena nyerapnya lama dan sebagainya. Tapi entah kenapa gue masih suka aja pakai kendo. Kita ambil setengahnya. Nah, kurang lebih segini. Kita langsung pasangkan saja ke sini. Nah, kalau udah pas, udah pas, kita geser sedikit. Sudah, harus kita coba tutup sebelah coy, pasangnya sebelah kita pintar dikit. Nah, jadi nice. Balik. Enggak, bukan kebalik, ini yang kurang pas nih naruhnya. Nah, yang pas di sini, jadi cekungannya jadi dipasin di capungannya ya, buat kalian yang lihat ini. Nah, sip, cakep ya. Sekarang kita basahkan saja sampai basah. Potong dikit. Nah, ini gue terlalu jauh ya. Segini cukup. Sekarang kita tutup. Sih kayaknya masih terlalu panjang ya, tapi kita ya, kita potong lagi. Nah, tuh, biar lebih rapi, kelihatannya lebih asik. Nah, gue udah potong berapa kali nih. Gue masih belum dapat settingannya gitu kan. Malu, gue baru pertama kali pakai lagi. Oke, udah semua, udah rapi, udah, ya, nomor lagi. Oke lah, udah cukup. Jangan terlalu tipis, nanti malah bocor ke mana-mana. Liquid yang gue pakai itu liquid lama, liquid jadul. Kalau kalian tahu ini berarti kalian udah lama juga ya. Dot Seeker dari Hero 57. Kalau orang-orang itu nyebutnya tuh ini Dota series sih kayaknya. Soalnya nama-namanya tuh nama-nama hero-hero Dota. Jadi
Kalau dibilang Dota series ya menurut gue nggak salah juga sih. Oke, kita free burn dulu ya. Biar agak nyerap, biar lebih nyantai nunggunya. Oke, ini udah selesai dan ya netes ke dalam. Sekarang ini kita pilih dulu netes ke dalam karena bolong ya. Kita tutup, terus kita pasang lagi ininya, terus kita tutup begini. Nah, udah oke semuanya, udah balik ke semulanya. Kita isi sekarang. Nah, pengisiannya gampang ya, sama kayak bor pada umumnya. Ini dibuka aja siangnya, tinggal di dripping. Wow. Oke, udah selesai, kita simpan dulu. Sekarang setelah itu semua, setelah semua hal-hal yang ribet, kita coiling dan kawan-kawannya, sekarang kita beralih ke device-nya. Oke. Ini sebelum gue pasang ya, atau ya gue pasang dulu lah. Pasang dulu baterainya, slep. Nah di sini itu sistemannya itu pakai mekanikalnya tuh sama kayak BB, terus sama kayak beberapa device yang lain juga. Gue juga yang gue punya, ya anggaplah kayak stabil. Oke, jadi itu bentukannya kayak gini. Di sini ada wattage, terus kalau kita plus minus ada menunya ya, ada gue nggak tahu ini apa, version dari softwarenya, terus ada RST, ini untuk clear path ya, reset path, oke. No, yes. Terus kalau mau balik lagi kita tinggal plus minus mungkin. Wow, ini balikinnya gimana nih? Oke, ECR. Oh, masa bisa lagi? Tuh belum. Tuh agak apa mat. Bisa lagi dong. Oh, masih belum nemu balikin laginya gimana? Itulah ya teman-teman fungsinya. Nah, kalau baru nyala tuh tulisannya VendiVap. Kalau misalnya gua pencet 3 kali, tuh agak nggak ada, tuh agak 4, nggak terjadi apa-apa. Tuwaga nggak terjadi apa-apa ya, Tuwaga 4 itu nggak terjadi apa-apa. Kalau misalnya gua plus sama bottom up, dia ngelock, buka lagi sama bottom down, nggak terjadi apa-apa ya. Kurang lebih kayak gitulah device-nya ya. Secara looks ini menurut gua oke. Secara looks ini keren, bahkan bisa gue bilang ya melampaui apa yang gua harapkan dari sebuah device ya. Dan di sini seperti biasa ada logo pulse-nya mereka. Nah, kayak detak jantung gitu. Di bawahnya ada tulisan IP67. Kalau di handphone itu 67 itu berarti splash proof. Jadi nggak waterproof ya teman-teman. Jadi dia tahan di cipratan air atau ya kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi ya jangan dicoba juga. Tapi kalau ada splash proof kayak gini, paling nggak kalau misalkan kalian bawa dan terus kemudian kalian kehujanan, kalian lebih tenang. Kurang lebih tuh kayak gitu.
Untuk drip tipnya yang banyak orang keluhin dan beberapa teman gue juga keluhin, katanya, bukan temen gue juga sih, ada reviewer lain itu yang ngerasa bahwasanya drip tipnya tuh mirip merek sebelah. Ya menurut gue nggak mirip-mirip banget sih. Terinspirasi iya, oke, terinspirasi, tapi kalau dibilang mirip banget nggak 100% mirip kalau kata gue. Tapi kalau dibilang terinspirasi ya oke, gue setuju. Oke, itu aja pengenalan device-nya yang menurut gue harusnya ini bisa jadi device yang lebih baik, lebih keren lagi mungkin, tapi yang menurut gue ini udah oke sih. Jadi ya gue nggak terlalu banyak komplain lah, kecuali ya mungkin tentang karakternya. Seperti biasa gue akan bahas lanjutannya itu nanti di video full reviewnya. Jadi untuk saat ini gue hanya first impression ya teman-teman. Oke, kita balik ke atas lagi dan oke, jadi kalian udah lihat tampak dekatnya dan ya seperti yang tadi gue bilang, menurut gue ini udah oke, tapi ya balik lagi ke selera masing-masing orang, beda-beda ya. Dan jujur gue belum bisa ngasih kesimpulan atau bisa bilang ini worth it atau enggak untuk kalian beli sih sebenarnya. Karena gue masih harus ya research lagi, gue masih harus dalamin lagi. Kalau untuk pemakaian awal pertama gue untuk kali ini cukup, tapi menurut gue pilihan airflow-nya harusnya bisa lebih oke lagi, atau misalkan sedikit lebih variatif lagi sih. Gue ngarep sih di sini ada 3,5 ya, karena buat gue tadi pakai gue cukup udah nyobain 0,3 itu menurut gue agak terlalu padat ya, mungkin buat sebagian orang oke lah. Terus 4-nya buat gue terlalu ngeplong. Paling salah satu variasinya itu ya kalian pakai 4 terus pakai yang di drip tip itu pakai yang sedang. Paling bedanya itu. Dan ya itu belum gue coba. Jadi gue belum bisa kasih kesimpulan yang baik ya, atau kesimpulan yang menurut gue oke buat jelasin bosnya ini worth it atau enggak. Tapi kalau secara desain, secara look ini oke banget. Karena ya mungkin karena gue suka yang transparan ya, jadi kayak ini tuh udah oke. Dan ini gue main di 40, gue dapat 0,42. Dan ada satu hal yang tadi nggak kesorot kamera, bahwasanya gue tadi nge-build itu super short. Jadi buat kalian yang mau nge-build ini, tolong diperhatikan motongnya jangan sampai terlalu panjang, karena itu ternyata deck tutupnya itu lumayan rapat ya, jadi kalau bisa dipotongnya lebih pendek lagi. Kalau menurut gue ini udah menyenangkan, tapi gue masih butuh waktu untuk ngulik lagi. Kayaknya itu aja untuk video gue kali ini. See you next video, tunggu aja review fullnya, kurang lebih ya seperti biasa, kurang lebih ya sekitar 1 bulanan. Gue pakai ini apa aja sih yang gue rasain dan kira-kira bakal seperti apa ini di kalau kalian pakai jangka panjang. See you next video, call me Hayden and bye bye.